Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika. Yang kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi kemarin masih dalam KD 3.1, yaitu tentang eksponen logaritma. Maka kita akan lanjutkan, kalau kemarin sudah dibahas mengenai materi eksponen, maka kita akan lanjutkan ke materi bentuk akar. Materi bentuk akar ini sudah kita pelajari di SMP kelas 9. Nanti kita hanya tinggal melanjutkan saja atau mengulangi dari materi yang kelas 9 kemarin. Langsung saja kita masuk ke sifat-sifat bentuk akar. Sifat yang pertama adalah akar A kuadrat ya, sama dengan akar A dalam kurung ya kuadrat sama dengan nilainya yaitu A. Ya, perhatikan. Akar A dalam kurung kuadrat sama dengan akar A kuadrat nilainya. Nah, contohnya, akar 25 sama dengan akar 5 pangkat 2 atau akar 5 kuadrat. Karena 25 itu bisa dirubah jadi 5 kuadrat. Sama dengan 5. Kemudian, sifat yang kedua, akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Jadi, M-nya nanti menjadi pembilang, N-nya menjadi penyebut. Contoh, ya, akar pangkat 7 dari 6. Nah, nanti mana yang jadi penyebut, mana yang jadi pembilang? Yang jadi pembilang yaitu angka 6, yaitu sama dengan A pangkat 6 per 7. Selanjutnya, akar pangkat N dari A kali B atau AB, nanti kita bisa memecahnya akar pangkat N dari A kali akar pangkat N dari B. Ya, contoh, akar pangkat 3 dari 15, karena 15 itu bisa kita pecah dari 3 kali 5, maka bentuknya menjadi akar pangkat 3 dari 3 kali 5. Nanti nilainya sama dengan akar pangkat 3 dari 3 kali akar pangkat 3 dari 5. Begitu, insya Allah mudah ya. Selanjutnya, sifat keempat. Akar pangkat N dari A per B, sama kalau tadi bagi, sekarang bagi, kalau tadi kali, ya. Itu nilainya akan sama ketika kita pecah akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B. Nah, selanjutnya contohnya, akar pangkat 4 dari 5 per 6, nanti nilainya sama dengan akar pangkat 4 dari 5 per akar pangkat 4 dari 6. Itu. Kemudian sifat yang setelahnya adalah, kalau akarnya double, bagaimana kalau kita nanti ketemu akar double seperti ini? Nggak usah bingung. Ya, perhatikan, akar pangkat N dari akar pangkat M dari A, nanti nilainya sama dengan akar pangkat M kali N, nah, pangkatnya dikali ya, akar pangkatnya ini dikali ya, kalikan dari akar dari A, akar pangkat M kali N dari A. Coba kita perhatikan contoh berikut. Akar pangkat 3 dari akar pangkat 4 dari 8, ya, sama dengan akar pangkat 4 kali 3, pangkatnya dikali, akar pangkatnya dikali 8, ya, akar 8. Sama dengan akar pangkat 12 dari 8. Jadi 4 kali 3 kan sama dengan 12. Begitu. Ya, insya Allah masih mudah. Selanjutnya, operasi bentuk akar. Operasi itu penjumlahan, nanti perkalian, pengurangan, dan seterusnya. Nah, kita yang pertama akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Perhatikan, A akar B, A akar B, tambah atau dikurangi C akar B, nanti nilainya, perhatikan, kalau akarnya sama, baru bisa dijumlahkan ya. Ini akar B, ini juga akar B sampingnya. Maka nanti akan sama dengan A tambah atau dikurangi C, tergantung nanti bentuk operasinya ini, apa, tambah atau kurangi. Kalau tambah ya ditambah, kalau kurangi ya dikurangi. A tambah atau dikurangi C akar B. Jadi akarnya tidak usah ditambahkan. Yang ditambahkan hanya bilangan yang di depannya akar.
pun kalau akarnya tidak akar saja atau tidak akar pangkat 2 saja, tapi akar pangkat N pun ya dari B, A akar pangkat N dari B plus atau min C akar pangkat N dari B. Yang penting ini sama akar pangkatnya dan bilangan yang di dalam akarnya nanti sama. Maka kita bisa tambahkan bilangan yang di depannya, yang di depan akarnya, A tambah atau kurangi C akar pangkat N dari B. Nah, contoh, 4 akar 3 ditambah 2 akar 3 dikurangi 5 akar 3, berarti kan ini akarnya sama semua. Akar 3, akar 3, akar 3. Maka ini langsung saja kita tambahkan angka yang di depannya. 4 sama 2 dikurangi 5. Coba perhatikan. 4 tambah 2 dikurangi 5. 4 tambah 2 berapa? 6. Dikurangi 5, 1. Akar 3-nya tidak usah ditambah, langsung akar 3, akar 3, akar 3 jadiin 1. Akar 3. Ya. Seperti itu. Jadi akar 3-nya tidak perlu ditambah. Yang ditambah hanya bilangan yang di depannya angka 3. Seperti kalau kita belajar aljabar itu, dulu ada 4x tambah 2x dikurangi 5x ya. Ya seperti itu. Ya. Jadi berapa? 6 kurangi 5 akar 3 sama dengan 1 akar 3. Dan ini biasanya cukup ditulis akar 3. Begitu saja. Jelas ya, ini yang soal contoh soal yang pertama. Yang kedua, akar 50 tambah 3 akar 2. Perhatikan di sini, akar 50 dengan akar 32, apakah sama bentuk akarnya? Tidak sama kan? Maka bisakah kita jumlahkan? Maka, karena belum sama akarnya, belum bisa kita jumlahkan, belum bisa. Maka untuk menyamakannya, kita gunakan sifat, ya, kalau tadi kita sudah belajar akar A kali B, dipecah jadi akar A kali akar B. Kemudian, kita perhatikan di sini akar 50. Akar 50 itu bisa kita pecah. Ya, kamu cari akar yang bisa dicari bilangan kuadratnya. Ya. Kamu cari, jadi saya ulang lagi, akar 50 itu berapa kali berapa yang salah satunya bisa dicari bentuk akarnya atau merupakan bilangan kuadrat. Akar 50 itu sama dengan akar 25 kali akar 2. Ya kan? Akar 32 sekarang. Akar 32 itu sama dengan berapa? Akar 16 kali akar 2. 16 kali 2, 32. Boleh enggak nanti misalkan akar 50 ini ya, akar 5 kali akar 10. Boleh sekali. Tetapi percuma saja karena kita tidak bisa mencari akar 5 atau akar 10. Ya. Akar 5 berapa coba? Nggak bisa dicari kan? Akar 10 juga nggak bisa ditentukan. Sulit untuk menentukannya. Ya. Maka kita mengubahnya akar 25 kali akar 2. Supaya dicari salah satu bentuk akarnya. Akar 25 nanti kita bisa menemukannya. Selanjutnya, akar 50 tambah 3 akar 2, 32, maaf, akar 50 tambah 3 akar 32, kita ulang lagi, kita pecah akar 50 tadi jadi akar 25 kali akar 2. Kemudian, akar 32 kita pecah, jadi bentuknya 3 akar 32, jadi 3 akar 16 kali akar 2. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya, kita ketahui kalau akar 25 itu nilainya 5, akar 16 itu nilainya 4. Sehingga nanti bentuknya menjadi seperti ini. Akar 25 kali akar 2, kita tulis lagi ini ya. Kita tulis lagi, tambah 3 akar 16 kali akar 2, menjadi akar 25 itu sama dengan 5, akar 2, tambah, ini 3-nya jangan lupa ditulis, 3, ya, 3, maaf, kali 4, akar 16 itu sama dengan 4 kali akar 2. Sehingga nanti menjadi 5 tambah 3 kali 4 berapa? 12. Ya. Berarti nanti jadi 5 tambah 12. Sekarang kan akarnya sudah sama, akar 2 semua. Langsung bisa kita tambahkan 5 tambah 12 akar 2. Jadi nilainya sama dengan 17 akar 2. Nah, seperti itu. Ketika kita belum bisa menjumlahkan karena akarnya berbeda, maka kita bisa menggunakan sifat akar A kali B sama dengan akar A kali akar B.
Begitu ya. Selanjutnya, operasi bentuk akar yang kedua adalah operasi perkalian atau pembagian. Nah, berbeda dengan operasi penjumlahan atau pengurangan, kalau perkalian kita perhatikan akar A akar B kali C akar D, nanti nilainya, ya, bilangannya di depan akar ini dikalikan, akar A kali C, dan bilangan yang di dalam akar pun juga dikalikan, B kali D. Berarti kan akar A akar B kali C akar D sama dengan A kali C akar B kali D. Pun juga dengan pembagian A akar B dibagi C akar D, nilainya A dibagi C akar B dibagi D. Contoh, 3 akar 5 kali 2 akar 7. Nanti 3 kali 2 akar 5 kali akar 7. Berapa 3 kali 2? Nilainya 6. 5 kali 7 sama dengan 35. Jadi nilainya 6 akar 35. Begitu cara operasi perkalian atau pembagian, insya Allah mudah ya. Selanjutnya, merasionalkan bentuk akar. Apa sih merasionalkan bentuk akar itu? Yaitu merasionalkan bentuk akar itu pada dasarnya merupakan merasionalkan bentuk penyebut ya, pecahan dengan mengubahnya menjadi bentuk bilangan yang rasional. Awalnya akar menjadi akarnya hilang. Dengan cara apa? Nah, contohnya kalau misalkan bentuk akarnya A per akar B, lihat ini akar B. Bagaimana supaya akar B ini menjadi hilang akarnya? Misalkan mindset kita, konsep berpikir kita seperti itu ya. Supaya menjadi bilangan yang rasional. Nah, merasionalkan bentuk A per akar B adalah dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama dengan penyebutnya, yaitu akar B. Penyebutnya akar B, maka kita kalikan dengan akar B. Ya, contohnya gini. Rasionalkan atau sederhanakan bentuk akar 7 per akar 5. Berarti, kalikan pembilang dan penyebut dengan angka akar 5. Untuk menyelesaikan bentuk akar 7 per akar 5 adalah dengan mengalihkan dengan akar 5. Perhatikan, 7 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5. Nilainya jadi sama dengan apa? 7 kali akar 5, atas kali atas, ya, per akar 5 kali akar 5. 7 kali akar 5 tetap kita tulis saja 7 akar 5. Akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. Ya, akarnya hilang. Tadi sudah kita bahas di awal. Begitu merasionalkan bentuk pecahan yang pertama. Selanjutnya adalah merasionalkan bentuk akar yang penyebutnya berbentuk A akar B tambah atau kurangi C akar D. Nah, caranya adalah dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan sekawan dari penyebutnya. Nah, sekawan itu apa? Perhatikan, sekawan itu, ya, kalau kita ketemu A akar B tambah C akar D, maka sekawannya itu A akar B dikurangi C akar D. Jadi, angkanya sama, hanya saja tandanya nanti berlawanan. Awalnya positif, nanti jadi negatif. Pun demikian, kalau A akar B dikurangi C akar D, akarnya adalah sekawannya adalah A akar B tambah C akar D. Jadi angkanya sama, hanya tandanya yang awalnya negatif jadi positif. Gitu ya. Nah, untuk materi ini yang perlu kalian ingat adalah, perhatikan kalau dulu di SMP pernah ya, A tambah B, nah, A min B, kita kalikan jadi A kuadrat min B kuadrat. Sekali lagi, A plus B, A min B dikalikan jadi A kuadrat min B kuadrat langsung ya. Tapi kalau A plus B kali C plus D, maka kita kalikan satu-satu. A kali C, ya, B kali D, ya, kemudian A kali D, ya, B kali C, B kali C. Nah, seperti itu. Nah, contoh soal. Hitunglah nilai dari 2 akar 3 plus 4, 3 akar 3 min 2. Nah, jawabnya kita kali seperti tadi ya. 2 akar 3 kali 3 akar 3. Taruh depan. Kemudian 2 akar 3 kali min 2. Taruh sebelah sini. Nah, kemudian 4 kali
akar 3, taruh sini. 4 kali min 2, paling belakang. Bagaimana kalau dibolak-balik? Silahkan, yang penting tandanya jangan sampai keliru. Selanjutnya, kita ingat perkalian 2 akar 3 kali 3 akar 3. 2 kali 3, 6. Akar 3 kali 3, akar 3, akarnya hilang ya. Jadi akar 9 atau akar 3 kuadrat jadi 3. Kemudian, yang sini, 2 akar 3 kali 2. Yang bisa dikalikan hanya 2 dengan 2 ini. Yang di dalam akar tidak ada temannya di sini. Jadi tidak bisa dikalikan. 2 kali 2, 4, akar 3 tetap. Sementara ini, 4 kali 3 akar 3 sama, ya 4 kali 3, 12 akar 3. Kemudian yang belakang 4 kali 2, yaitu 8. Nah, bentuknya menjadi 6 kali 3 itu 18, dikurangi 8. 8 ini kita tulis di depan, dikurangi 4 akar 3, tambah 12 akar 3. Nah, 4 akar 3 sama 12 akar 3 ini bisa kita tambahkan karena akarnya sama. Min 4 tambah 12, jadinya berapa? 8. Jadi 18 kurangi 8, 10, min 4 tambah 12, jadi 8 akar 3. Seperti ini. Perkalian bentuk akar. Kemudian, contoh soal yang kedua. Hitunglah nilai dari 2 akar 5 tambah 3, 2 akar 5 kurangi 3. Ingat bentuk yang tadi ya. A tambah B dikurangi, kali A min B, jadi langsung A kuadrat min B kuadrat. Ini kan angkanya sama. 2 akar 5 sama 3, ini juga 2 akar 5 sama 3. Cuman tandanya satunya plus, satunya min. Maka kita bisa menggunakan formula ini. Ya. Sehingga nanti menjadi 2 akar 5 tambah 3 kali 2 akar 5 kurangi 3, sama saja nanti 2 akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 2 akar 5 kuadrat berapa? 2 kuadrat berapa dulu? 4. Akar 5 kuadrat? 5. Jadi tinggal 4 kali 5. Kemudian dikurangi 3 kuadrat, 9. 4 kali 5? 20. Dikurangi 9. Berapa? 11. Seperti itu kalau menyelesaikan perkalian bentuk akar. Kalau modelnya seperti ini, A plus B, A min B. Angkanya sama, hanya tandanya nanti berlawanan. Selanjutnya contoh soal yang ketiga, ya, merasionalkan bentuk akar. Sekarang kita masuk ke contoh merasionalkan bentuk akar. Ya, tentukan atau sederhanakan dengan merasionalkan bentuk akar dari 8 per akar 2. Ya, bagaimana caranya tadi? Kalau akarnya cuma 1 seperti ini, kita kalikan dengan angka yang sama dengan bawahnya akarnya ya. 8 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. 8 kali akar 2 berapa? 8 akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2. Nah, 8 ini bisa disederhanakan. Ya. 8 ini bisa kita coret dengan 2. Nah, jadi nilainya nanti 4 akar 2. Nah, 8 kita sederhanakan ya. 4 akar, jadi 4 ya. Nah, jadi 4 akar 2. Ya, contoh selanjutnya. Kalau bentuknya seperti ini, 8 per akar 6 kurangi 2. Bagaimana? Maka caranya adalah diselesaikan dengan mencari sekawan dari akar 6 min 2. Berapa sekawannya? Tadi sudah dijelaskan, sekawannya adalah angkanya sama, tandanya berbeda, yaitu akar 6 plus 2. Sehingga 8 per akar 6 min 2 nanti dikalikan akar 6 plus 2 per akar 6 plus 2, atas dan bawah sama ya. Nanti nilainya atas dari atas, 8 kali akar 6 tambah 2 per akar 6 min 2 akar 6 plus 2. Nanti perhatikan, ya, akar 6 min 2 akar 6 plus 2 ini angkanya sama, satunya hanya berbeda tanda, ya, satunya min, satunya plus. Sehingga kita bisa menggunakan aturan atau formula ini, A plus B, A min B, jadi A kuadrat min B kuadrat. Sehingga nanti nilainya, ini kalau atasnya tetap ya, 8
kurung akar 6 plus 2, yang bawah akar 6 kali akar 6, 6 atau akar 6 kuadrat seperti menggunakan formula ini ya. 6 akar 6 kuadrat, 6 dikurangi 2 kuadrat yaitu 4. Ya, jelas ya ini ya. Dapatnya 6 min 4 akar 6 kuadrat. Kita gunakan formula ini dikurangi 2 kuadrat. Akar 6 kuadrat 6, 2 kuadrat 4. Atas tetap dulu. Kemudian 6 kurangi 4, 2. Nah, nanti bisa kita sederhanakan 8/2 ini jadi nilainya 4 akar 6 plus 2. Boleh nanti kita kalikan ya. 4 akar 6 tambah 8 gitu boleh. Ya. Demikian contoh-contoh soal yang sudah kita bahas, maka nanti silakan kalian kerjakan di rumah untuk mengasah kemampuan kalian soal-soal berikut ini. 2 akar 7, 2 akar 72 dikurangi 3 akar 50 plus akar 98 menggunakan ya penjumlahan, ini perkalian bentuk akar, ini merasionalkan, nomor 3, nomor 4 merasionalkan kalau bentuknya penjumlahan atau pengurangan. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada kesempatan kali ini tentang bentuk akar. Mudah-mudahan menambah pemahaman kita. Silakan asah kemampuan kalian baca. Semakin banyak literasi yang kalian kuasai tentang materi-materi ini, baca di internet atau kalian baca di buku-buku yang lain tentang materi tentang bentuk akar. Silakan kalian cari, semakin banyak literasinya, semakin kuat nanti ingatannya, semakin tambah pengalamannya, dan semakin mudah kita mengerjakan soal ini. Demikian, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.